tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri, akan ku mampu Tuhan. Engkaulah yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, datanglah angkatlah tanganku, jangan lepaskan Engkaulah dalam hidupku. Kita pujikan lagi Dia, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku tak mencari hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menolong aku, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, datang darimu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang di pengharapan kami yang dapat kami andalkan sepenuhnya. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, rapi, kuduskan dengan darah Yesus. Dan kami semua siap diberkati dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah pengharapan di tengah-tengah kegoncangan. Tadi tidak kebetulan lagu menjelang firman Tuhan, kaulah harapan dalam hidup. Ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu ayat firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 27. Ini ayat yang cukup terkenal. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema firman Tuhan kita adalah pengharapan di tengah-tengah kegoncangan. Saat ini dunia sedang dilanda dengan kegoncangan melalui peristiwa COVID-19. Kita nggak pernah menyangka COVID-19 ini datang, yang kita kenal dengan nama virus corona. Bapak Ibu, dulu setahu saya nama corona nama merek mobil. Kalau nggak percaya tanya Pak Robi ya. Ya, merek mobil corona.
Ya, dulu ada corona dan Crohn. Itu kakak beradik. Ya, sekarang tiba-tiba berubah jadi nama virus, yaitu virus corona. Dan corona ini menggoncangkan dunia saat ini. Nah, tetapi di tengah-tengah kegoncangan yang kita alami, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, pengharapan apa yang kita dapat atau kita miliki di tengah-tengah kegoncangan? Pengharapan apa yang kita miliki di tengah-tengah kegoncangan yang sedang terjadi saat ini? Ada 3 hal yang kita akan pelajari, Bapak. Yang pertama, yaitu kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita baca ayat 29 yang berkata, ayat 28 maaf. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak ya Tuhan, di tengah-tengah kegoncangan, kita tetap memiliki pengharapan. Yaitu apa? Kita pasti akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini pengharapan kita. Dunia akan terus digoncang. Selama kita hidup di dunia, Bapak Ibu Tuhan, kita akan melihat atau kita harus siap menghadapi kegoncangan-kegoncangan yang bisa melanda kehidupan kita. Nah, tetapi kita bersyukur, kita memiliki pengharapan karena kita yakin satu kali kelak kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, untuk itu Bapak Tuhan, kita diajar untuk apa? Diajar untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita harus belajar mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang sulit yang kita alami. Memang gak gampang, gak mudah. Di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini kita diajar untuk mengucap syukur. Tidak gampang Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengajarkan untuk kita mengucap syukur. Dikatakan tadi, jadi karena kita menerima kerja tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur Bapak Ibu. Memang gak gampang kita mengucap syukur. Tetapi hari kita mau belajar untuk bisa mengucap syukur di tengah-tengah keadaan situasi seperti ini. Bapak ya Tuhan, ada seorang pedagang tahu. Satu kali dia bangun kesiangan. Dia buru-buru membereskan dagangan tahunya. Di jalan buru-buru, rupanya dia terpleset, dia jatuh. Karena dia harus melewati seperti kayak ada pematang sawah gitu Bapak. Dia jatuh, tahunya berantakan. Dia agak sedih, Tuhan. Aduh, saya mau dagang, mau pergi buru-buru, saya kepleset jatuh, tahu saya berantakan. Dan angkot yang biasa dia tumpangi Bapak Ibu kan gak bisa nunggu, jadi tinggal. Tetapi dia dengar kabar 1-2 jam kemudian, angkot yang biasa ditumpangi itu tabrakan. Justru dia diajar, aduh Tuhan, terima kasih gara-gara saya kepleset jatuh. Kalau bahkan saya naik angkot itu, saya tabrakan di angkot itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Kemudian, Bapak bisa Tuhan, sore harinya, ada orang tiba-tiba datang menemui dia di rumahnya. Ketok-ketok pintu. Lalu orang itu berkata begini, Bapak, apakah Bapak pedagang tahu betul? Apakah Bapak punya tahu yang berantakan? Lucu nih, orang nyari tahu yang berantakan Bapak. Untuk sesuatu yang dia akan kerjakan. Dan hari itu, tahu yang berantakan itu dibeli oleh seseorang. Di sini kita lihat Bapak Ibu satu. Tuhan tuh punya cara yang luar biasa. Yang penting kita belajar mengucap syukur. Dalam keadaan apapun yang sedang atau yang bisa kita alami dalam hidup ini. Kemudian bangsa Tuhan, kita diajar untuk apa? Beribadah dengan cara yang berkenan dan hormat dan takut. Beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Di tengah-tengah keadaan seperti ini Bapak Ibu, justru kita diajar untuk lebih lagi meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Dengan cara yang berkenan dan takut dan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, mungkin selama ini ibadah kita
Jadi suatu ibadah yang kurang berkenan di mata Tuhan. Mungkin kita datang ibadah pun dengan tidak memiliki sikap yang hormat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang merindukan untuk bisa berkumpul seperti ini lagi beribadah. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, Pak. Hari ini masih banyak gereja yang belum bisa buka seperti kita. Kita bersyukur kita dikasih kesempatan untuk bisa buka hari ini. Amin, Bapak Ibu. Banyak gereja yang belum bisa buka, kan ada banyak faktor yang membuat mereka tidak bisa buka. Di GBI, Bapak Ibu, konteksnya di GBI Jakarta yang baru buka sekitar 100 lebih gereja. Padahal di GBI di Jakarta ada 560 GBI di Jakarta. Yang baru buka hanya 100 lebih. Padahal mereka sudah begitu rindu mau buka tapi nggak bisa. Karena situasi kondisi dan keadaan. Dulu mungkin waktu kita punya kesempatan, kita nggak beribadah dengan cara yang berkenan. Nggak hormat dan takut akan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu, melalui peristiwa COVID yang menggoncangkan dunia ini, kita diajak untuk beribadah dengan berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, gunakan ibadah yang kita bisa lakukan ini dengan betul-betul supaya ibadah ini berkenan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu bisa Tuhan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita bisa terus tingkatkan ibadah kita dengan cara yang berkenan dan hormat dan takut akan Tuhan. Yang kedua, pengharapan di tengah-tengah kegoncangan yang kedua adalah ada Tuhan di tempat perlindungan bagi umatnya. Ada Tuhan di tempat perlindungan bagi umatnya. Bapak Ibu, kita baca Yoel 3 ayat 16. Kita baca Yoel 3 ayat 16. Kitab Yoel 3 ayat 16. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Kita keluarkan suara kita. Bapak Ibu pasti bawa handphone kan? Kita baca sama-sama ayat 16. 2, 3. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Bapak Ibu Tuhan, bicara tentang perlindungan, kita bisa lihat juga di dalam Mazmur 91 ayat 1-2. Ini Mazmur yang sangat terkenal. Bahkan di beberapa gereja, Mazmur ini selalu dibacakan pada saat ibadah. Yang ingin memproklamasikan bahwa kita punya Tuhan, tempat perlindungan hidup kita. Nah, Mazmur 91 ayat 1-2 ini yang menawarkan keamanan bagi umatnya. Itu mereka yang menyerahkan diri pada kehendak dan perlindungan yang Maha Kuasa dan setiap hari berusaha untuk hidup di hadapannya. Bapak Ibu Tuhan, di dalam Mazmur 91 ayat 1-2 ada 4 nama untuk Allah yang melukiskan aspek-aspek yang berbeda dari perlindungannya. Yang pertama, Bapak Ibu, kata yang maha tinggi, menunjuk bahwa Allah lebih besar daripada ancaman apa saja yang kita hadapi. Amin. Bapak Ibu, kata yang maha tinggi menunjuk bahwa Allah lebih besar daripada ancaman apa saja yang kita hadapi. Bapak Ibu, hari-hari ini COVID-19 jadi ancaman hidup kita. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang lebih besar. Yang lebih besar daripada ancaman apa saja yang kita alami. Yang kedua, kata yang maha kuasa, menunjuk bahwa kuasanya yang dapat menghadapi dan mengalahkan musuh. Kata maha kuasa menunjuk bahwa kuasanya yang dapat menghadapi dan mengalahkan musuh. Kita bersyukur Allah kita dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Yang ketiga, kata Tuhan menunjuk kehadirannya bersama kita. Bapak Ibu, percaya hari Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amin. Dia ada bersama-sama. Dia hadir dalam hidup kita. Kehadirannya
kita bisa rasakan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Yang keempat, kata Allahku menunjuk bahwa Allah memilih untuk bergaul secara intim dengan mereka yang mengandalkan dirinya. Kata Allahku menunjuk bahwa Allah memilih untuk bergaul secara intim dengan mereka yang mengandalkan diri. Jadi Allah adalah tempat perlindungan satu-satunya. Tidak ada yang dapat terjadi menimpa kita kecuali diizinkan Allah. Bapak Ibu, Allah tempat perlindungan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tidak ada yang dapat terjadi menimpa hidup kita kecuali, Bapak Ibu, kecuali diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Allah. Kebenaran ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami masa sulit, Bapak Ibu. Sekali lagi, kebenaran ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami masa sulit. Selama kita menjadikan Tuhan perlindungan hidup kita, segala sesuatu yang terjadi pada kita akan diarahkan untuk kebaikan kita. Bapak Ibu, selama kita menjadikan Tuhan perlindungan hidup kita, segala sesuatu terjadi pada kita akan diarahkan untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Jadi kalau saat ini sedang tergoncang atau sedang mengalami masa-masa sulit atau terkena COVID-19, berarti Allah mengizinkan supaya mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dan Allah tetap menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Amin. Ini yang mesti kita pahami. Kita punya Allah yang di tempat perlindungan yang dapat kita andalkan. Yang ketiga, yang terakhir, pengharapan di tengah kegoncangan. Yang ketiga, ada Tuhan yang menjadi sumber berkat. Bapak Ibu, ada Tuhan yang menjadi sumber berkat hidup kita. Kita baca satu ayat, Hagai pasal 2, Bapak Ibu. Kitab Hagai pasal 2 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, Hagai 2, 7, 8. Ya, coba handphonenya dibuka semua. Kita baca, kita keluarkan suara kita. Mari kita keluarkan suara kita Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak keluarkan suara dengan keras, pasti makannya lebih enak nanti Bapak. Ya, Hagai pasal 2 ayat 7 sampai ayat 8. Kita baca. 2, 3. Aku akan mengucapkan segala bangsa, dan jalan yang menjadi kemuliaan segala bangsa akan menangis. Maka aku akan menunjukkan ini kemuliaan umat Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Bapak dan Tuhan, kalau kita baca kitab Hagai ini, waktu itu bangsa Israel baru pulang dari negeri pembuangan, dari Babel. Mereka nggak punya uang untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Dia goncangkan bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa itu datang mengirim sesuatu kepada bangsa umatnya. Untuk apa? Mendirikan bait Allah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Di situ kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong umatnya, karena ia adalah sumber berkat. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tuh gak pernah kekurangan cara untuk menolong umat. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan. Ada jemaat kita di Terapena. Bapak Ibu, dia punya toko. Dia dagang sepeda, Bapak Ibu. Dan tokonya itu nyaris tutup, bangkrut, karena salah di manage waktu itu. Ya, salah di manage, akhirnya orang tuanya, ibu ini diambil alih. Dia manage kembali, dia tata ulang. Dan dia banyak punya hutang dengan beberapa pabrik-pabrik. Jadi dia kerja banting tulang. Bahkan dia katakan, Pak Kiki, kalau hujan-hujan banjir saya masih tetap buka toko. Kenapa? Karena saya punya hutang. Dia bilang. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 1 bulan yang lalu dia kirim WA sama saya. 1 bulan lalu, Pak Kiki, puji Tuhan, semua hutang-hutang saya sekarang
sudah lunas. Di tengah COVID, ternyata dagang sepeda lagi booming. Tuhan punya cara luar biasa. Utang-utangnya lunas. Tidak sekarang ini, kalau hujan banjir Pak, sekarang saya tutup toko pun nggak apa-apa. Kenapa? Udah nggak punya utang. Dulu mikirin utang dulu. Sekarang saya udah bebas, nggak punya utang. Bahkan kalau beli sepeda Bapak Ibu, kirim barang, cash and carry. Ada barang, ada uang. Minta 5, yang dikirim cuma 2. Dan itu mesti bayar kontak. Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Amin. Kenapa? Kan di sumber berkat Bapak Ibu. Jadi tengah-tengah kegoncangan kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan sumber berkat yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu datang ke gereja mencari berkat. Salah, nanti kecewa. Kita datang ke gereja, kita cari sumber berkat yang tidak akan pernah habis. Bapak Ibu Tuhan, Bapak Ibu tahu bahwa GB Grapena sedang lagi renovasi ruko. Saya bersyukur ya, jemaat di sini sudah berpartisipasi, sudah menyumbang ya. Saya percaya apa yang Bapak Ibu tabur tidak akan pernah sia-sia untuk Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, perjalanan renovasi ini sudah cukup hampir sebulan setengah kita lewati. Sampai hari ini Bapak Ibu, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Tuhan selalu cukupkan untuk bayar tukang, untuk beli barang-barang kebutuhan. Tuhan cukupkan loh sampai hari ini. Ada orang mengatakan, ini aneh juga di tengah-tengah COVID kok malah renovasi ruko. Bapak Ibu, budget yang kita butuhkan adalah 500 juta. Itu pun kalau nggak meleset Bapak Ibu. Yang saya takutkan itu meleset dari budget. Bapak Ibu, untuk balik nama dibutuhkan hampir 200 juta. Jadi hari-hari ini ruko kita sedang mengalami 3 proses. Pertama proses renovasi, yang kedua proses balik nama, yang ketiga proses tanda tangan warga. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, ini kado Natal yang terbesar yang kita alami di Jemaat Grapena. Kenapa balik nama? Karena ruko itu pakai nama jemaat. Dan kita mau balik nama dengan memakai nama GBI Ruko Geraha Niaga. Ternyata Bapak Ibu, biaya balik namanya itu pun 200 juta. Karena apa? Karena yang 5%, karena itu pajaknya 5% dan 2,5%. Yang 5% karena pakai nama gereja, itu jadi diusahakan jadi 0, tidak kena pajak. Karena pakai nama gereja. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, GBI, Gereja Bethel Indonesia, salah satu gereja yang dapat anugerah. Karena Dirjen Pajak mengeluarkan surat GBI tidak kena pajak. Ada surat resmi. Jadi kalau pakai nama gereja aman, kita nggak akan dikejar-kejar oleh pihak pajak. Nah, Bapak Ibu Tuhan, jadi yang 5% kita katakan aman, nggak bayar, nihil. Tapi pajak nama orang itu kita mesti bayar 2,5%. Ternyata puji Tuhan harga ruko kita tuh NJOP-nya bagus Bapak Ibu. Itu 2 ruko. NJOP-nya 4,3 M. 2 ruko Bapak Ibu. Dikalikan 2,5%. Belum pajak untuk, belum biaya untuk notaris dan sebagainya. 200 juta Bapak Ibu dibutuhkan untuk balik nama tok. Renovasi. Lo tantangan warga. Warga udah bersedia mau tanda tangan Bapak. Supaya legalitas kita diakui oleh lingkungan. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, dalam sejarah di tempat itu tidak pernah ada gereja yang pernah berdiri. Tapi kalau itu terjadi, saya percaya ini karena terobosan Tuhan yang Tuhan berikan di tengah-tengah masa COVID seperti ini. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Tuhan punya banyak cara untuk menolong gerejanya. Jadi pengharapan di tengah-tengah kegoncangan atau masa sulit, kita tetap apa? Berharap terus kepada Dia. Karena Tuhan sekali ada sumber berkat buat hidup kita. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukan. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu, kita nyanyi lagu Tuhan Yesus selalu menolongku. Bapak Ibu, kita nyanyi lagu ini lagu
yang sering kita nyanyikan di Geraha Pena sebagai deklarasi kita bahwa kita punya Tuhan yang selalu menolong hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan berkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Mari katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selain rambutku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia menenangkan, pelihara seumur hidup. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Adakah di antara ibu bapak yang datang hari ini didoakan? Saya tidak tahu bagaimana keadaan bapak ibu hari ini, tapi Tuhan tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Bagi bapak yang mau didoakan, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan diangkat. Kita nyanyikan lagu dari pertama. Kita percaya Tuhan yang menolong kita. Tuhan sumber pertolongan hidup kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, amin. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Amin. Mari katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan dengan iman kembali. Tuhan selalu menolongku. Ini doa kami, Tuhan. Inilah pengharapan kami kepada-Mu, Yesus. Engkau lihat setiap tahanan diangkat.
Engkau lihat tangan-tangan kami yang diangkat Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong setiap tangan-tangan diangkat hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Terimalah kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan ada buat kita semua. Haleluya. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Katakan seumur hidupku. Seumur hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan yang akan menolong hidup kami. Bahkan Tuhan selalu menolong hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Lindungi mereka dari virus corona, dari virus apapun. Mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga keluarga, anak-anak mereka yang sekolah. Tuhan berkati mereka. Berkat pada buat umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah menikmati firman. Roh Kudus meteraikan dalam luar hati kami. Tuhan tetap pengharapan kami di tengah-tengah kegoncangan saat ini yang dapat terus kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada buat kami semua hadir Tuhan. Engkaulah yang menjadi penolong kami sekali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu.